Malam terakhir Nike Ardilla, dia berbisik di panggung rahasia itu terungkap bertahun-tahun kemudian di tengah keramaian Jakarta. Sebuah konser megah sedang berlangsung. Suara sorakan ribuan penggemar memberikan energi yang tak tertandingi, membangkitkan semangat di dalam diri Nike Ardilla, seorang penyanyi muda berbakat yang terkenal dengan suara merdunya. Tapi, di balik sorakan dan cahaya gemerlap, ada pertanyaan yang mengguncang, apakah malam ini akan menjadi penampilan terakhirnya di panggung? Nike berdiri di belakang tirai, mengatur napasnya yang bergetar. Dia menatap cermin di depannya, memeriksa kembali riasan wajahnya. Bayangan yang terpantul menunjukkan bukan hanya kecantikannya, tetapi juga beban yang menggelayuti hatinya. Setiap penampilan merupakan pertaruhan, satu kesalahan kecil bisa membuatnya terjatuh dari puncak kesuksesan yang telah dibangunnya dengan susah payah. Di luar sana, ribuan pasang mata menantinya, mengharapkan penampilan terbaik dari dirinya. Namun, dalam pikirannya, ada suara kecil yang ragu. Apakah aku cukup baik untuk mereka? Di sisi lain, Arman, sahabat masa kecil Nike, berdiri dengan kamera di tangan. Sebagai seorang jurnalis yang berambisi, dia telah mengabadikan setiap momen kehidupan Nike dari awal karirnya hingga saat ini. Namun, malam ini, ia merasakan ketegangan yang berbeda. Dia mendengar desas-desus di kalangan industri musik bahwa ini mungkin akan menjadi terakhir kalinya Nike tampil. Dengan hati yang bergejolak, Arman mendekati Nike yang tampak gelisah. Nike, katanya, penuh perhatian. Kau baik-baik saja. Nike memaksakan senyuman, tetapi di matanya terlihat adanya keraguan. Aku hanya sedikit gugup, Arman. Ini penting bagiku. Arman mengangguk, tetapi di dalam hatinya, ia merasakan ada lebih dari sekadar kegugupan. Ia teringat kembali pada masa kecil mereka, saat mereka berlari-lari di halaman rumah, bercanda dan mengimpikan masa depan. Nike selalu menjadi bintang, bersinar lebih terang dari siapapun. Namun, semakin besar impian itu, semakin berat pula beban yang harus dipikul. Sementara itu, Lina, produser musik yang ambisius dan berpengaruh, sedang berada di ruang kontrol. Ia mengawasi setiap detail pertunjukan dengan mata yang tajam. Lina percaya penuh pada potensi Nike. Ia tahu bahwa dengan suara yang dimiliki Nike, ia bisa mendominasi panggung musik Indonesia. Namun, di dalam dirinya, Lina juga menyimpan ambisi yang bisa jadi merusak. Ketika melihat Nike berjuang dengan tekanan, Lina merasakan dorongan untuk mengambil langkah-langkah berani demi kesuksesan mereka. Ketegangan semakin meningkat ketika Arman mendengar rumor tentang kesehatan mental Nike yang memburuk. Dia tahu bahwa penyanyi yang dia cintai sebagai sahabatnya itu berjuang dengan lebih dari sekadar tekanan panggung. Ada yang perlu kita bicarakan, kata Arman, mencoba menyentuh perasaan Nike. Nike menatapnya, dan dalam sekejap, dia merasakan kehangatan dukungan dari sahabatnya. Tetapi, saat dia mencoba untuk membuka diri, ada rasa takut yang menghentikannya. Aku baik-baik saja, Arman. Mari kita fokus pada konser ini. Namun, Arman tidak bisa mendiamkan kekhawatirannya. Dia tahu betul bahwa di balik senyuman Nike, ada kepedihan yang mendalam. Tetapi, jika ada yang salah, kau harus memberitahuku. Kita bisa menghadapinya bersama. Dalam ketegangan malam itu, saat lampu sorot menyala dan musik mulai mengalun, Nike berusaha mengabaikan semua rasa cemas yang mengganggu pikirannya. Dia melangkah ke panggung, dan suara gemuruh penonton mengisi telinganya. Namun, di dalam hatinya, dia tahu bahwa masa depan tidak pernah pasti. Apakah ini benar-benar malam terakhirnya? Seiring dengan alunan lagu pertama yang dinyanyikannya, Nike merasakan adrenalin mengalir dalam tubuhnya.
Namun, di balik semua kemewahan dan sorakan, ada perasaan kosong yang tidak bisa dia hindari. Mungkin, hanya mungkin, malam ini akan menjadi titik balik dalam hidupnya, hari di mana segala sesuatu yang ia sembunyikan akan terungkap. Suara penonton menggema di sekelilingnya, tetapi di dalam dirinya, Nike tahu bahwa dia harus menghadapi ketakutannya. Apakah dia akan bisa melakukannya? Atau akankah ia terjebak dalam bayang-bayang ketidakpastian yang telah menghantuinya selama ini? Di tengah keramaian konser yang berlangsung, Nike merasakan detak jantungnya bergetar lebih kencang dari biasanya. Dia bisa mendengar suara penggemar yang memanggil namanya, namun ada sesuatu yang mengganggu pikirannya. Pikirannya melayang jauh dari panggung, kembali ke percakapan yang ia lakukan dengan Arman beberapa hari yang lalu. Kalau memang ini malam terakhirku, aku ingin meninggalkan sesuatu yang berarti, ucapnya kepada Arman saat mereka berada di kafe kecil dekat studio rekaman. Dia mengaduk kopi di cangkirnya, matanya menatap kosong keluar jendela. Aku merasa seperti ada yang mengawasi setiap langkahku, seolah-olah mereka menunggu aku jatuh. Arman, yang duduk di depan Nike, menatapnya dengan khawatir. Kau harus berbicara dengan Lina. Dia bisa membantumu menghadapi tekanan ini. Selain itu, aku juga mendengar beberapa rumor yang tidak enak tentang kesehatanmu. Apa kau baik-baik saja? Tanyanya, nada suaranya penuh keprihatinan. Nike tersenyum pahit. Aku baik-baik saja, Arman. Semua ini hanya sebuah fase. Kita akan melalui ini bersama. Namun, saat dia mengucapkan kata-kata itu, dia merasa ada sesuatu yang lebih dalam yang mengganggu jiwanya. Kembali ke panggung, dengan lampu sorot yang menyilaukan, Nike merasakan ketegangan di lehernya. Dia berusaha mengalihkan perhatian dari rasa cemas yang terus menggelayuti pikirannya. Namun, saat dia melangkah maju, dia melihat Lina, produser musiknya, berdiri di belakang panggung dengan ekspresi serius. Ada sesuatu yang tidak beres. Di balik layar, Arman mencoba menangkap momen-momen berharga dari pertunjukan tersebut, tetapi pikirannya terus melayang pada percakapannya dengan Nike. Dia merasa ada yang tidak beres, dan insting jurnalistiknya mulai mendorongnya untuk menyelidiki lebih dalam. Ketika dia memeriksa catatan dan dokumen yang ia simpan, dia menemukan sesuatu yang mengejutkan, sebuah email yang ditujukan kepada Lina dari salah satu anggota tim manajemen yang mengisyaratkan adanya rencana untuk menyingkirkan Nike dari industri musik. Arman terkejut. Apa ini benar? Gumamnya, membaca ulang email itu dengan saksama. Dia merasa gelisah, tetapi dia tahu bahwa dia harus membawa informasi ini kepada Nike. Namun, dia juga merasakan ketakutan. Bagaimana jika itu tidak benar? Bagaimana jika dia hanya membuat situasi menjadi lebih rumit? Di saat yang sama, hubungan antara Nike dan Lina mulai merenggang. Lina, yang dulunya menjadi pendukung utama Nike, kini lebih fokus pada citra publik dan kesuksesan komersial. Kau tidak bisa terus-menerus meragukan dirimu sendiri, Nike. Kita perlu meningkatkan citramu, dan itu berarti membuat keputusan yang sulit, kata Lina suatu ketika di tengah rapat. Nike merasa tertekan. Tapi apa kau tidak melihat bagaimana semua ini mempengaruhi aku? Aku bukan hanya produk yang bisa kau jual, balasnya, suaranya bergetar. Ini bukan tentang itu. Ini tentang bertahan di industri ini, jawab Lina dengan ketus. Kau harus mengerti bahwa kita semua berjuang di sini. Apa kau ingin menyerah begitu saja? Ketegangan antara mereka semakin meningkat, dan Nike merasa semakin terasing. Dia merindukan dukungan dari Arman, tetapi dia juga tahu bahwa Arman mencoba untuk menjaga jarak agar tidak terlibat terlalu dalam.
Dalam pencariannya untuk mendalami situasi ini, Arman secara tidak sengaja menemukan sebuah buku harian tua milik Nike di salah satu sudut studio. Dia membuka halaman-halaman yang sudah mulai menguning, dan matanya melebar saat membaca tulisan-tulisan Nike. Di sana, dia menemukan catatan tentang ketakutan dan keraguan-raguan yang selama ini disembunyikan Nike dari orang-orang terdekatnya. Ini tidak bisa dibiarkan, bisiknya. Arman merasa tergerak untuk mengungkapkan semua ini kepada Nike, tetapi dia ragu. Bagaimana jika itu justru membuat Nike semakin terpuruk? Sementara itu, di tengah semua tekanan ini, Nike berusaha berfokus pada penampilannya malam itu. Dia tahu bahwa dia harus memberikan yang terbaik untuk para penggemarnya, tetapi bayang-bayang dari ketidakpastian terus menghantuinya. Dia bertanya-tanya apakah semua usaha ini layak, apakah dia akan mampu bertahan dalam dunia yang begitu keras. Saat dia melangkah menuju mikrofon di atas panggung, perasaannya campur aduk. Dia ingin merasakan cinta dan dukungan dari penggemarnya, tetapi di dalam hatinya ada rasa takut yang menggerogoti. Apa semua ini akan berakhir malam ini? Pikirnya. Arman, yang berada di sisi panggung, tidak bisa menahan diri lagi. Dia mengambil keputusan untuk berbicara dengan Nike setelah pertunjukan. Aku harus memberitahunya, ujarnya dalam hati. Sebelum dia bisa beraksi, suara gemuruh sorak-sorai penonton memanggil namanya kembali. Dia tahu bahwa dia harus mengumpulkan keberanian, tidak hanya untuk Nike, tetapi untuk dirinya sendiri. Dengan semua ketegangan yang mengalir di antara mereka, Arman mengalihkan pandangannya ke kamera dan berkata, "Jika kalian ingin mengetahui lebih banyak tentang perjuangan Nike dan apa yang akan terjadi selanjutnya, jangan lupa untuk berlangganan saluran ini. Setiap dukungan dari kalian sangat berarti dan membantu kami dalam berbagi cerita yang lebih dalam tentang perjalanan seorang bintang." Di panggung, Nike mulai menyanyi, tetapi hatinya bergetar dengan ketidakpastian. Dia tahu bahwa malam ini bukan hanya tentang penampilan, tetapi tentang menghadapi kebenaran yang selama ini dia sembunyikan. Dan untuk pertama kalinya, dia merasa bahwa mungkin, hanya mungkin, dia tidak sendirian dalam perjuangannya. Sorak-sorai penonton bergemuruh, suara mereka seolah mengguncang dinding panggung tempat Nike Ardilla akan tampil. Lampu-lampu panggung berkilau, menciptakan suasana magis yang memukau. Namun, di dalam hati Nike, sebuah badai berkecamuk. Dia berdiri di belakang tirai, berusaha mengatur napasnya yang terengah-engah. Setiap detak jantungnya terasa seperti petir yang menyambar, mengingatkannya pada segala tekanan yang dihadapinya. Arman, sahabatnya yang selalu setia, berdiri tidak jauh darinya, menatap dengan penuh kekhawatiran. Ia tahu betul bahwa malam ini bukan hanya tentang penampilan, melainkan juga tentang keputusan hidup yang harus diambil Nike. Dengan tangan bergetar, Arman menggenggam sebuah buku kecil, di mana ia menyimpan catatan harian Nike yang ditemukan beberapa hari lalu. Dalam catatan itu, terungkap berbagai ketakutan dan keraguan yang selama ini disembunyikannya dari dunia luar. Ketika kamu naik ke panggung, ingatlah, kamu tidak sendirian, Arman berbisik, berusaha memberikan semangat. Namun, saat melihat raut wajah Nike yang cemas, hatinya bergetar. Dalam benaknya, ia bertanya-tanya apakah ini benar-benar saat yang tepat untuk membacakan isi catatan itu. Arman, aku tidak tahu apakah aku bisa melakukannya. Suara Nike bergetar, matanya mulai berkaca-kaca. Ia menggigit bibirnya, berjuang melawan rasa takut yang menggerogoti jiwanya. Percayalah pada dirimu sendiri, Nike. Kamu adalah bintang. Sekarang, tunjukkan pada dunia siapa kamu sebenarnya. Arman memberikan senyuman, meski hatinya penuh dengan keraguan. Namun, ia tahu,
Di luar sana, ribuan penggemar menunggu dengan penuh harapan. Ketika tirai panggung dibuka, sorakan penonton semakin keras, membuat Nike terengah-engah. Langkahnya berat, seolah ada beban tak terlihat yang mengikat kakinya. Namun, ia berusaha tersenyum, menyapa penggemarnya dengan tangan terangkat. Di balik senyumnya, ada ketakutannya menggerogoti. Apakah dia akan mampu melewati malam ini? Pertunjukan dimulai, dan Nike menyanyikan lagu-lagu yang sudah menjadi ikonnya. Suara merdunya menggema di seluruh stadion, memikat hati ribuan orang yang hadir. Namun, saat dia melangkah lebih jauh ke tengah panggung, dunia di sekelilingnya mulai berputar. Suara musik yang biasanya membangkitkan semangat kini terdengar semakin jauh. Rasa pusing dan mual menyerangnya, dan dalam sekejap, semua terasa gelap. Seketika, Nike terjatuh, tubuhnya ambruk di atas panggung. Penonton terdiam sejenak, sebelum akhirnya riuh rendah suara panik menggema. Arman berlari ke panggung, jantungnya berdegup kencang. Dia berusaha menahan rasa takut yang menguasai dirinya, sementara para penonton mulai berteriak. "Tidak! Nike!" teriak Arman saat ia menjangkau sahabatnya yang tergeletak. Para kru dan dokter datang bergegas, mencoba memberikan pertolongan. Dalam kekacauan itu, Arman merasa putus asa. Dia memegang buku catatan harian Nike, yang sekarang terasa lebih berat dari sebelumnya. Tanpa berpikir panjang, Arman berdiri di samping Nike dan mulai membaca dengan suara yang menggetarkan. "Aku merasa terjebak dalam dunia yang tidak aku inginkan. Setiap kali aku menyanyi, aku merasa seperti ada yang menuntut lebih dari diriku, lebih dari yang bisa aku berikan." Suaranya pecah, tetapi ia terus membaca. "Kadang aku berpikir, apakah semua ini sepadan? Apakah aku masih bisa bersinar di antara semua orang yang menginginkan kejatuhanku?" Air mata mengalir di wajah Arman saat ia menyadari betapa dalamnya perjuangan yang dihadapi Nike. Dia membaca lebih jauh, hingga bagian di mana Nike menyebutkan nama Lina. "Lina selalu bilang aku harus lebih kuat, tapi aku tidak tahu lagi harus bagaimana. Di belakang senyumku, aku merasa seperti boneka yang ditarik senar." Setiap kata yang diucapkan Arman seakan mengguncang panggung. Penonton yang awalnya panik kini terdiam, mendengarkan kisah yang sebenarnya tentang idol mereka. Arman melanjutkan membaca, hingga tiba pada bagian yang paling mengejutkan. "Aku tahu ada yang merencanakan semua ini. Aku merasa terhianati, seolah ada yang ingin menjatuhkanku. Apakah ini semua karena Lina?" Mendengar nama Lina, suasana di stadion semakin tegang. Wajah Lina yang selama ini terlihat penuh dukungan kini tampak pucat, terjebak dalam kegelapan rahasia yang selama ini disimpannya. Arman menatap Lina dengan tatapan tajam. "Kau tahu sesuatu, kan? Kau tahu apa yang terjadi dengan Nike?" teriaknya, suaranya penuh emosi. Lina terdiam, tidak mampu menjawab. Namun, raut wajahnya yang terkejut menunjukkan bahwa ia terjebak dalam dilema moral. Di satu sisi, ia ingin menjaga rahasia itu, namun di sisi lain, ia menyadari bahwa kebenaran harus terungkap. Di tengah kepanikan dan ketegangan, dokter akhirnya berhasil memberikan pertolongan pertama kepada Nike. Perlahan, dia membuka matanya, bingung dan lemas. Namun, saat dia mendengar suara Arman yang membacakan isi catatan hariannya, ia merasa seolah ada cahaya yang menerangi kegelapan di dalam dirinya. Ketika Nike duduk, dia menatap wajah Arman dan kemudian beralih ke arah Lina. Kau tahu, kan?" Suaranya lemah, tetapi penuh makna. "Kau tahu tentang semua ini, tentang mereka yang ingin menjatuhkanku." Lina menggigit bibirnya, air mata mulai
mengalir di pipinya. Maafkan aku, Nike. Aku terjebak dalam situasi yang sulit. Aku tidak ingin melihatmu jatuh, tetapi aku tidak bisa menghentikan mereka. Suaranya bergetar, mengekspresikan rasa penyesalan yang dalam. Penonton terdiam, seolah menunggu jawaban dari Nike. Dalam momen itu, Nike merasakan kehangatan dari dukungan penggemarnya dan semangatnya mulai bangkit. Aku tidak akan membiarkan siapapun menjatuhkanku. Ini adalah hidupku, dan aku akan melawan. Dengan penuh keberanian, Nike memandang Arman. Baca lagi, Arman. Aku ingin semua orang tahu siapa aku sebenarnya dan apa yang terjadi di belakang layar. Kita harus menghentikan ini. Arman mengangguk, dan dengan suara yang lebih tegas, ia melanjutkan membaca. Aku akan berjuang untuk diriku sendiri dan untuk semua orang yang percaya padaku. Aku tidak akan mundur, aku akan melanjutkan perjalanan ini dengan kejujuran. Malam itu, di atas panggung yang sama di mana Nike terjatuh, ia bangkit kembali. Dia tidak hanya menginspirasi penggemarnya, tetapi juga menyampaikan pesan berharga tentang pentingnya kesehatan mental dan keberanian untuk berbicara. Dari kegelapan, Nike menemukan cahaya yang membimbingnya menuju masa depan yang lebih cerah. Dengan penampilan yang begitu menggugah semangat, Nike Ardilla membuktikan bahwa dia lebih dari sekadar bintang. Dia adalah pejuang yang akan menghadapi segala rintangan yang menghalangi jalannya. Dan di antara sorakan penonton yang penuh harapan, dia mengukir namanya dalam sejarah musik Indonesia, tidak hanya sebagai penyanyi, tetapi sebagai simbol keberanian dan kejujuran. Di tengah keramaian Jakarta, suasana di konser megah itu masih terasa tegang setelah insidennya mengguncang dunia musik. Nike Ardilla, yang sebelumnya terpuruk karena desakan tekanan yang besar, kini berada di ruang tunggu, dikelilingi oleh orang-orang terkasihnya. Arman berdiri di sampingnya, tangannya menggenggam erat buku catatan yang berisi kisah hidup Nike, sebuah catatan perjalanan yang penuh liku-liku. Setelah insiden di panggung, Nike telah memutuskan untuk mencari bantuan profesional. Dia menyadari bahwa meskipun talenta dan ketenaran adalah hal yang berharga, kesehatan mentalnya jauh lebih penting. Dalam beberapa minggu terakhir, dia telah menjalani sesi terapi yang membantu dirinya memahami pikiran dan perasaannya, serta memberikan alat untuk menghadapinya. Arman, suara Nike bergetar, aku ingin berterima kasih padamu. Tanpamu, aku mungkin tidak akan pernah berani mengambil langkah ini. Arman tersenyum, aku hanya melakukan apa yang seharusnya dilakukan seorang teman. Aku ingin melihatmu bahagia, bukan hanya di atas panggung, tetapi juga dalam hidupmu. Nike mengangguk, merasakan beban di hatinya sedikit berkurang. Dia tersadar bahwa dukungan dari orang-orang terdekat adalah kunci untuk bangkit. Dengan semangat baru, dia memutuskan untuk kembali ke dunia musik dengan cara yang berbeda. Dia ingin menjadi suara bagi mereka yang merasa terjebak dalam ketidakpastian dan tekanan, seperti yang pernah dialaminya. Seiring waktu, Nike mulai aktif dalam kampanye kesehatan mental di industri musik. Dia berbagi pengalamannya melalui seminar dan wawancara, menjelaskan pentingnya menjaga keseimbangan antara karir dan kesehatan emosional. Pesan ini mulai menginspirasi banyak orang, terutama generasi muda yang berjuang dengan tekanan sosial dan ekspektasi tinggi. Di sisi lain, Arman, yang kini telah menjadi jurnalis terkemuka, menulis artikel tentang perjalanan Nike. Artikel itu tidak hanya mengungkapkan sisi gelap dari dunia hiburan, tetapi juga menunjukkan kekuatan dan keberanian Nike untuk bangkit kembali. Artikel tersebut menjadi viral, dan banyak media memberitakan kisah Nike, memperlihatkan bagaimana dia mampu mengatasi krisis dengan bijak. Sementara itu, Lina, yang sebelumnya adalah sosok yang tampak mendukung,
menghubungi Nike setelah melihat perubahan pada dirinya. Lina meminta maaf atas perilakunya yang merugikan dan mengakui bahwa dia terjebak dalam ambisi dan keserakahan. Aku melihat betapa kuatnya dirimu sekarang, Nike. Aku sangat bangga padamu, ungkap Lina dengan tulus. Nike menerima permohonan maaf itu, menyadari bahwa pertumbuhan pribadi bukan hanya tentang diri sendiri, tetapi juga tentang memaafkan dan bergerak maju. Pada malam hari, Nike diundang untuk tampil di acara amal yang mengangkat isu kesehatan mental. Saat dia berdiri di atas panggung, sorakan penonton membangkitkan semangatnya. Dia mengingat semua perjuangan yang telah dilalui dan mengerti bahwa dia tidak sendiri. Dengan penuh percaya diri, ia memulai penampilannya bukan hanya untuk menghibur, tetapi juga untuk menyampaikan pesan penting. Selamat malam, Jakarta. Malam ini, aku ingin bercerita tentang kekuatan yang ada dalam diri kita masing-masing. Kita semua berjuang dengan cara kita sendiri, dan itu tidak apa-apa. Yang terpenting adalah kita tidak harus berjuang sendirian, ujar Nike dengan suara bergetar namun tegas. Sorakan penonton menggema, dan saat ia menyanyikan lagu-lagunya, Nike merasakan koneksi yang mendalam dengan para penggemarnya. Dia tahu bahwa setiap lirik yang dinyanyikannya bukan hanya sekadar kata-kata, tetapi juga sebuah pengingat bahwa hidup ini penuh dengan harapan, meskipun di tengah kesulitan. Sebagai penutup penampilannya, Nike mengajak semua orang untuk berdiri bersamanya dan menyalakan lilin sebagai simbol harapan. Mari kita bersama-sama menjaga kesehatan mental kita. Kita tidak perlu merasa sendirian dalam perjalanan ini. Mari kita dukung satu sama lain. Saat para penonton menyalakan lilin, suasana dipenuhi dengan cahaya lembut yang menggambarkan harapan dan solidaritas. Nike merasakan air mata haru mengalir di pipinya, tetapi kali ini, air mata itu adalah simbol kebahagiaan dan kekuatan. Setelah pertunjukan, Arman mendekati Nike. Kau melakukannya, Nike. Kau menginspirasi banyak orang malam ini, katanya dengan bangga. Aku tidak bisa melakukannya tanpa dukunganmu, Arman. Terima kasih karena selalu ada untukku, jawab Nike, merasakan kehangatan persahabatan yang tulus. Dengan cerita yang telah dibagikan dan pengalaman yang telah dilalui, Nike dan Arman berkomitmen untuk terus mendukung satu sama lain. Mereka ingin memastikan bahwa pesan tentang kesehatan mental dan dukungan satu sama lain terus disebarkan. Kepada semua penonton yang menyaksikan perjalanan mereka, Nike kemudian mengajak untuk lebih aktif dalam menjaga kesehatan mental. Jika kamu merasakan tekanan, jangan ragu untuk berbicara. Kita semua berhak untuk mendapatkan dukungan dan memahami bahwa kita tidak sendirian. Jangan lupa untuk memberi dukungan kepada teman-teman kita juga. Di akhir cerita ini, kami ingin mengajak kalian untuk berpartisipasi dalam diskusi. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa untuk memberi like dan komentar di bawah tentang pengalaman kalian atau bagaimana kalian menjaga kesehatan mental. Jika kalian belum berlangganan, klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan video inspiratif kami berikutnya. Mari kita bersama-sama menciptakan komunitas yang saling mendukung. Ingatlah, perjalanan ini tidak pernah sendirian. Kita bisa menghadapinya bersama-sama. Terima kasih telah menyaksikan dan sampai jumpa di cerita selanjutnya.